Selamat siang, bentar, bentar. Selamat siang, Bu. Iya, Ibu bisa mendengar suara saya kan ya, Benar, Bu? Ya. bisa, bisa. Saya lagi nggak coba mau tampilin slide dulu ya. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, di sini rekan-rekan kita harapkan sebagai seorang apoteker ini, Bu, Dokter Randa Apoteker Lenta Melani ini adalah eh, ibu apoteker yang sangat menginspirasi dan kami harapkan rekan-rekan semua bisa memperhatikan sekaligus bisa mencontoh seperti apa yang Ibu Lente lakukan. Terima kasih, silakan Ibu. Oh, hilang suaranya, Bu Ada Ina. masuk Bu. Ada Bu, masuk suaranya Bu. Suara saya udah kedengeran? Sudah Bu, sudah Bu, sudah kedengar. Ya, ya. Bisa dimulai ya. Silakan Bu. Udah pada hadir nih, udah selesai salatnya, udah selesai makannya, udah ya. Jangan ngantuk ya, sebentar aja Ibu ngomongnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barokah baik untuk semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Katlea dengan jajaran pengurus IAIPD Jabar, terima kasih atas kepercayaannya mengundang Ibu untuk sharing pengalaman-pengalaman Ibu. Jadi, Ibu akan sharing di sini. Eh, yang moderator saya Bu Ina ya. Iya, Bu. Ya, saya sharing ya Bu Ina, nanti tolong dibantu untuk supaya saya bisa lebih keluar lagi ceritanya. Ya, baik. Ibu cerita tentang profesi apoteker dalam pembangunan kesehatan, khususnya yang profesi Ibu apoteker di pelayanan sebetulnya ya, tapi bagaimana Ibu bisa di pelayanan dan berusaha untuk semaksimal mungkin berkontribusi membangun kesehatan masyarakat di Kota Bandung, khususnya di wilayah Antapani. Ibu mulai ya. Nah, Ibu akan cerita background Ibu, terus bagaimana kita menjadi entrepreneurship dan bagaimana sekarang perubahan yang terjadi di dalam masa di kesehatan Indonesia. Ya, Ibu mulai tahun 89 ya. Ibu lulus tahun 86. Kemudian Ibu bikin apotek, tapi apotek Ibu yang di Jalan Kiara Condong itu karena macet, lalu lintasnya padat sekali, ibu pikir nggak sulit berkembang. Akhirnya ibu pindahin ke daerah Antapani itu tahun 89. Belum pada lahir pasti. Ibu Ina juga belum lahir tahun 89 ya. Ibu sudah bikin apotek. Dan di samping apotek, ibu bikin balai pengobatan karena ibu pengen sama-sama gitu. Lagian kan kalau apotek waktu itu persepsinya ya, apotek itu kan eh, cuman bukan cuman apotek itu melayani resep. Yang memproduksi resep itu dokter. Jadi ibu ajak dokter-dokter untuk praktek sama-sama di apotek. Kemudian di tahun 2005 ya ibu terus berkembang nih, berkembang apotek dengan balai pengobatan, ada dokter umum, ada dokter spesialis ya. Kemudian tahun 2005 mulai pemerintah memperhatikan memperhatikan ada undang-undang praktek kedokteran. Waktu itu dokter masih bisa praktek di mana-mana. Nah, tahun 2005 ada undang-undang praktek kedokteran itu membatasi dokter hanya boleh di 3 tempat. Jadi ibu pikir kalau dokter-dokter ini pergi dari apotek ibu, ini pasti pelayanan resepnya juga jadi berkurang. Nah, akhirnya ibu bikin PT yang tadinya perorangan itu, ibu bikin PT, jadi namanya PT Medika Antapani. Sama karyawan-karyawan, ibu ajak karyawan-karyawan yang loyal ya, karena itu kan udah berapa tahun ya, ibu udah 11 tahun, enggak ya, 16 tahun ya. 16 tahun jadi ada karyawan-karyawan yang udah lama, yang udah bergabung sama ibu, bantu ibu lebih dari 10 tahun ibu ajak, ibu kasih saham dan ibu ajak mendirikan PT. Nah,
Setelah mendirikan PT, makin makin cepat nih apa perubahan-perubahan di dalam pelayanan peraturan perundang-undangan di dalam pelayanan kesehatan. Jadi yang tadinya nomenklaturnya macam-macam, ada balai pengobatan, ada klinik, macam-macam ya, ada macam-macam nomenklatur untuk fasilitas kesehatan. Terus ada peraturan pemerintah Permenkes nomor 9 tentang klinik. Jadi tentang kalau dokter praktek bersama lebih dari 2 itu harus jadi klinik. Nah, waktu itu di tempat ibu sudah banyak dokter, jadi ibu harus bikin klinik. Waktu itu di, dipisahkan klinik Pratama dan Utama, masih boleh di Utama itu ada dokter umum dan harus ada spesialisnya. Jadi ibu bikin klinik utama karena dokter spesialis sudah banyak. Jadi namanya klinik utama Medika Antapani. Terus berkembang terus sampai ke era JKN. Nah, ini mulai perubahan-perubahan lagi. Harus ada klinik Pratama pelayanan dasar untuk melayani masyarakat. Karena pasiennya udah banyak, jadi ibu harus bikin klinik Pratama, mendorong ibu untuk membuat klinik Pratama untuk pelayanan dasar khusus dokter umum. Kemudian terus berkembang ya, nanti mungkin bisa dilihat sendiri nih. Ibu juga bikin bidan praktek mandiri karena untuk pelayanan di klinik tempatnya terbatas, jadi harus berjejaring dengan bidan. Nah, ibu bikinin bidan praktek dekat klinik ibu supaya pasien-pasien ibu untuk pemeriksaan kesehatan ibu anaknya bisa di bidan praktek mandiri. Nah, ini juga ada yang menarik nih. Klinik ibu dipercaya sama BNN. BNN yang Badan Narkotik Nasional untuk merehabilitasi para pecandu. Jadi tahun 2013 tuh. Jadi masih sama-sama di klinik utama dilayani oleh dokter spesialis kesehatan jiwa. Tapi lama-lama berkembang terus ini pelayanan pecandu ini dan nggak bisa disatukan antara pasien umum, maksudnya pasien yang ke dokter spesialis lain dengan yang kesehatan jiwa. Akhirnya ibu bikin lagi jadi satu lagi klinik utama yang khusus untuk merehabilitasi penyakit jiwa. Nah, terus udah gitu era JKN ini mendorong juga ya karena ibu melayani juga resep-resep peserta JKN. Nah, karena makin banyak pasiennya dan dipercaya dari rumah sakit ngambil obat ke apotek Medika Antapani, lama-lama ibu pikir nggak bisa disatuin nih apotek reguler dengan apotek yang melayani BPJS. Jadi ibu pikir lagi apotek satu lagi, namanya apotek Medika Antapani 2 yang khusus melayani peserta JKN. Nah, terus berkembang 2021. Jadi ibu tiap tahun berharap Medika ini bisa menambah layanan-layanannya ya. Di tahun 2022 kemarin, ibu bikin karena dari klinik utama ini kan era pandemi ini 2021. Nah, ya. Jadi waktu pandemi ini ibu di klinik utama ada lab. Nah, waktu pandemi itu pemeriksaan lab di klinik ibu banyak sekali kan zaman COVID ya, yang swab, yang segala macam. Akhirnya tahun 2022 kemarin ibu bikin lab. Nah, namanya MedLab ya. Masih dekat juga di sekitar Antapani. Jadi ini ibu izin share ini supaya punya gambaran dulu bahwa apoteker itu bisa mengembangkan profesinya menjadi bagian dari klinik dan makin ke sini harus sadar bahwa kita harus berkolaborasi dengan profesi lain. Jadi bisa dari apotek kita terus bisa berkembang bersama-sama tenaga kesehatan yang lainnya menyehatkan masyarakat, kita bisa kembangkan, bisa bikin klinik, bisa bikin laboratorium. Nah, ini maksudnya ibu cerita sejarah ibu ini karena ini yang ibu alami.
karena punya keinginan dasar ingin membantu pemerintah, meningkatkan derajat kesehatan, membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat. Jadi terdorong dan dengan sendirinya bisa berkembang. Jadi Ibu selalu mengajak apoteker-apoteker yang lain juga seperti itu. Kita sama-sama niatnya ingin berkontribusi membangun masyarakat Indonesia sehat. Alhamdulillah ini di semua unit-unit Ibu ini sekarang di Medika Antapani ada 6 orang apoteker. Karena di setiap klinik ada apoteker sendiri karena ada instalasi farmasinya dan di setiap apotek juga ada apoteker sendiri. Kemudian bentar ya, ini kenapa slide-nya nggak bisa pindah? Bu Ina bisa bantu pindahin slide? Di sebelah kiri bawah, Bu. Tinggal geser atau diklik ke Ya, ini kanan. kanan. Ya, tanda panah ke kanan. Iya, ini kan nggak mau jalan di slide Atau itu ya. dari saya aja yang share Iya, gitu. Boleh. Ibu iya, iya. maaf, boleh Iya, ditutup boleh. aja. Ya, mangga, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Dari Ibu lagi ya, Bu ya? Ibu masih di mute, punten. Ya. Nah, tadi Ibu cerita yang tadi tentang perjalanan perjalanan Ibu ya. Jadi, wah, awalnya ini introduksinya dulu nih sambil kenalan sama Ibu. Ibu share dulu tentang bagaimana Ibu berusaha seorang apoteker ini kita apoteker ini bisa berkontribusi dalam membangun kesehatan masyarakat. Jadi dari awal Ibu udah berpikir punya moto, punya slogan bahwa Medika Antapani ini solusi kesehatan keluarga. Kita harus bisa membantu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dimanapun kita berada. Nah, setelah berkembang, Ibu menyadari lagi bahwa ini Medika bisa berkembang karena Alhamdulillah yang bergabung di Medika ini adalah orang-orang yang baik, punya visi yang sama. Jadi kalau kita pengen memberikan servis yang baik, kita harus menjadi orang yang baik dulu. Jadi good service comes from good people. Itu adalah moto di kita di Medika Antapani. Karena walaupun dikasih pelatihan service excellence segala macam tentang servis, kalau kitanya sendiri bukan orang baik, tadi kita udah dengar tentang etika profesi, bagaimana menjadi seorang apoteker, yang penting adalah integritas. Nah, itu harus terus dipupuk. Dengan demikian kita akan memberikan pelayanan yang terbaik dari diri kita. Kemudian, kok macet lagi ya? Di bawah Ibu punten ada tanda panah ke kanan. Iya, ini ya. Oh iya, udah. Nah, sekarang menurut Ibu, kenapa sih kita apoteker, farmasis itu harus memiliki jiwa entrepreneur? Entrepreneur itu tidak selalu harus berusaha sendiri. Kita di dalam sistem juga bisa menjadi intrapreneur namanya ya. Tapi harus punya entrepreneurship, harus punya intrapreneurship. Karena seorang apoteker itu eh, perannya banyak sekali
harus menyadari bahwa perannya banyak sekali. Dengan punya peran yang banyak, kita juga harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Kesehatan orang itu tanggung jawab kita dan itu sangat besar. Kita dipercaya sama pasien untuk memberikan obat, berharap dari kita dia menjadi lebih sehat, lebih produktif. Itu adalah menuntut tanggung jawab yang sangat besar. Jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang entrepreneur itu kalau kita benar-benar merasakan, menjiwai bahwa kita punya tanggung jawab yang besar, kita pengen berkontribusi, pengen bisa memberikan manfaat yang besar. Nah, dari apa yang kita pengen hasilkan itu tergantung dari ada harus pasti punya tim kerja, harus berkolaborasi. Nggak bisa kita sekarang sendirian karena masalah kesehatan sekarang masalah yang kompleks ya, nggak mungkin selesai dengan profesi kita sendiri. Kita harus mau berkolaborasi. Tadi pagi dengar dari yang tentang etika apoteker itu harus humble. Humble artinya harus pintar bergaul, tapi tetap harus honest, harus jujur, ya, untuk mengajak bersama-sama dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya membuat masyarakat menjadi sehat. Ini lewat aja deh, nggak usah tahu. Nah, ya, bagaimana bisa membangun ini semua? Bagaimana bisa upaya kita dimanapun, baik itu usaha sendiri maupun kita ada di dalam sistem, ya, seorang apoteker, seorang profesional itu harus selalu mengikuti perkembangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Ini penting sekali, penting sekali. Kalau misalnya apoteker itu juga punya peluang untuk nakal. Kita sering dengar ada apoteker bikin obat palsu, ada apoteker bikin mengedarkan narkotik. Ini bukan cuma apoteker ya, polisi juga ada. Tapi ini profesi kita, artinya profesi kita tuh lebih dekat lagi lah, lebih banyak peluangnya untuk melakukan hal yang nggak benar kalau mau. Jadi kalau tadi dibilang, kalau mulai dari orientasinya uang, akhirnya semua bisa menjadi halal kalau orientasinya hanya uang. Jadi kita harus menemukan nilai-nilai kita sendiri sebagai seorang apoteker. Ini sebentar lagi disumpah nih. Jadi apoteker ini apa sih yang pengen kita lakukan yang paling mendasar? Apa tanggung jawab kita? Kita kita ini tenaga kesehatan yang harus punya kontribusi membangun kesehatan masyarakat, membantu pemerintah supaya masyarakat Indonesia sehat. Karena dengan sehat Indonesia, semua orang Indonesia menjadi produktif. Ya, ini kan yang lulus-lulus nih, yang jadi apoteker pasti sehat-sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa jadi apoteker. Ya, jadi kita harus sehat, masyarakat kita sehat, keluarga kita sehat, baru kita bisa produktif. Dengan kita produktif, Indonesia menjadi sejahtera. Nah, makanya undang-undang kesehatan sekarang semua aspek dipikirin tentang kesehatan. Karena kita pemerintah semakin sadar hanya dengan orang-orang yang sehat, kesehatan diatur dengan baik, ekonomi Indonesia menjadi baik dan semua menjadi sejahtera. Nah, kemudian yang harus dipikirin lagi kalau kita mau berusaha atau kita ada di dalam sistem pun kita harus membangun sistem manajemen yang efektif. Harus membangun sistem operasional yang efisien. Ya. Jadi sistem manajemen pasti udah kuliah tahu manajemen apa aja, sistem operasional tahu, apalagi nanti misalnya dimanapun kerja sekarang ini dituntut harus membuat SOP yang benar, yang efisien, dan harus fokus terhadap customer. Customer kita itu siapa? Banyak. Kalau kita ada di apotek, customer kita bukan cuma pasiennya, ya dokternya, ya karyawan kita, sampai tukang parkir pun membantu kita untuk jadi lebih tertib. Jadi fokus kita kalau pelayanan tuh ke semuanya, bukan cuma pasien kita saja, keluarga pasien, dokter-dokter, tukang parkirnya, supirnya, kadang-kadang obatnya juga diambil online sama ojeknya. Jadi sama semua orang itu kita harus bisa memperlakukan mereka adalah pelanggan kita.
Kemudian kalau mau berhasil juga harus kreatif karena produk itu harus produk jasa, produk manufacturing itu harus bisa dikembangkan terus, didiferensiasi. Nah, sekarang kita masuk nih di disrupsi terhadap pelayanan kesehatan. Sekarang ini sih udah angkatannya angkatan anak-anak ibu ya. Angkatan anak-anak yang sekarang ini udah bukan ade ini sih. Kalau Bu Ina mungkin masih ade bisa. Tapi anak ibu juga 2009 anak ibu juga ada yang angkatannya angkatan Bu Ina. Jadi makin ke sini perubahan pada pelayanan kesehatan itu kita harus perhatikan dan harus rasakan, harus sadari sudah sangat berubah dengan cepat. Sekarang peraturan perundang-undangan kesehatan hampir, apalagi habis COVID, hampir tiap bulan keluar. Nah, kita orang profesional ini harus selalu bisa mengupdate dan harus mau tahu peraturannya sekarang seperti apa. Karena peraturan perundang-undangan itulah yang membuat kita berada tetap di jalur yang benar. Ya, kalau kita nggak peduliin, nggak perhatiin, ada peraturan-peraturan baru, kita ketinggalan. Dan sangat mungkin kita melenceng. Ya. Jadi yang mendorong perubahan itu adalah JKN dari tahun 2014 ya. Kemudian kemarin COVID di tahun 2019. Terasa nggak? Semua pasti bisa merasakannya dampak dari itu. Ya kita lihat dari JKN dulu ya. Dari COVID nih, karena COVID, pemerintah alhamdulillah sangat tanggap. Menteri Kesehatan yang sekarang ini tanggap banget. Dari eh, Ibu sering dengar bagaimana Pak Menteri ini ya menyikapi COVID sampai kita bisa lepas dari pandemi dan merencanakan ke depannya Indonesia itu harus seperti apa. Jadi pemerintah bikin 6 pilar transformasi kesehatan. Nah, ini harus difahami sama semuanya. Apalagi yang baru lulus yang mau terjun nih ke masyarakat yang mau mengaplikasikan ilmunya. Ya, kita profesi apotekernya bisa berperan di mana nih? Kita kita baru lulus, sekarang di mana kita bisa berperan? Ternyata bidang bidang profesi kita ini bisa luas sekali dan bisa di mana-mana. Ya, transformasi kesehatan yang pertama oleh pemerintah dibikin itu adalah transformasi layanan primer. Nah, paham nih layanan primer di mana? Itu adalah pelayanan dasar, dokter umum, dokter gigi umum, bidan, ya. Itu layanan dasar. Dan layanan primer itu pasien case-nya bentuknya klinik pratama, puskesmas, ya, termasuk juga apotek, ya, itu apotek melayani dari mana-mana, dari dokter spesialis juga, tapi masuk juga dokter umum resepnya ke kita. Nah ini sama pemerintah diperkuat, harus kuat layanan primer itu. Di klinik yang ada instalasi farmasinya, ada apotekernya. Kita bisa masuk. Di puskesmas juga harus ada apotekernya. Di semua yang ada distribusi obat, apoteker bisa masuk. Kemudian transformasi kedua adalah layanan rujukan. Di sini juga apoteker sangat dibutuhkan. Jadi semua bisa berperan aktif nih, mau di layanan primer, mau di layanan rujukan. Sekarang profesi kita juga sudah ada spesialisasi, ya bisa ngambil lagi S2 pengen ke ngambil spesialisasi itu bisa untuk supaya kita bisa makin banyak terlibat dan makin banyak berkontribusi. Kemudian ketahanan kesehatan. Nah, ini farmasi banget. Kalau yang tadi kan perlu berkolaborasi banget dengan tenaga kesehatan yang lain. Kalau ini transformasi sistem ketahanan kesehatan ini yang tentang farmasi dan alat-alat kesehatan. Jadi kita bisa masuk banget di sini. Kemudian transformasi pembiayaan kesehatan itu asuransi, JKN ya, dan bagaimana pemerintah bertanggung jawab ikut supaya semua masyarakat itu bisa mudah mengakses dan bisa dapat pelayanan kesehatan. Kemudian transformasi SDM kesehatan. Nah ini SDM kesehatan ternyata setelah dipetakan ya oleh Menkes
tenaga kesehatan kita dibandingkan penduduk Indonesia yang 270 juta, itu masih sangat kurang. Termasuk apoteker, rasionya masih sangat kurang. Dan ini membutuhkan kita. Tadi Ibu dengar ada yang dari NTB, ada yang dari Sulawesi, ya senang sekali. Senang sekali sekarang dari mana-mana sekolah ke Bandung, tapi jangan lupa pulang lagi karena yang di sana di NTB di Sulawesi itu menunggu peran kita, peran apoteker supaya bisa berkembang di sana juga, supaya semua orang di sana juga sehat. Karena SDM kesehatan sekarang sangat dibutuhkan, disadari ya bahwa masyarakat Indonesia ini sangat banyak dan sangat luas karena negara kita terdiri dari kepulauan-kepulauan. Mungkin orang Bandung kalau disuruh ke sana mikir-mikir, tapi kalau orang sana sekolah ke Bandung pulang kan di sana emang kampung halamannya ya, jadi akan lebih mudah kalau di sana. Nah, ini juga transformasi teknologi kesehatan. Yang teknologi kesehatan ini, digitalisasi ini udah kita rasakan banget. Pemerintah membangun digitalisasi, sekarang Kemenkes membangun digitalisasi tentang satu sehat, semua sekarang harus masuk ke dalam sistem, termasuk nanti e-rekam medis. Apotek juga harus masukin e-rekam medis supaya dimanapun berobat datanya semua ada. Nah, ini menarik untuk kita bisa ikut berkontribusi, ikut mengisi, dan ikut mempercepat eh, mewujudkan transformasi ini supaya lebih lebih cepat terwujudnya. Kemudian, nah, yang JKN, kita sekarang masuk ke yang JKN-nya ya. Tadi secara garis besar, bagaimana sih program pemerintah ke depan. Nah, sekarang khususnya tentang JKN, karena baru tadi Ibu baca ya, Direktur BPJS, Direktur Utama BPJS ini mengklaim bahwa memang itu betul kita rasakan bahwa di Indonesia universal health coverage itu tercapai kurang dari 10 tahun. Ini adalah negara yang pertama bisa mencapai UHC dalam kurang dari 10 tahun. Negara-negara lain lebih dari 10 tahun. Indonesia dengan penduduk 260 juta bisa berhasil. Tahun ini, bulan ini, tercapai eh, penduduk yang ikut BKN, jadi yang di-cover oleh BPJS itu 94%. Nah, jadi bisa dibayangin nih, 94% pemerintah, masyarakat sudah menjadi anggota JKN, sudah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Kalau kita nggak ngerti tentang jaminan kesehatan nasional, bagaimana kita bisa melayani masyarakat, bagaimana kita bisa berkontribusi juga di dalam membangun kesehatan. Di era JKN ini berubah sekali dari produk oriented, kemudian ke patient oriented, dan sekarang itu sudah ke community oriented. Jadi yang harus dibikin sehat itu bukan cuma pasien, bukan cuma keluarga pasien, tapi komunitas masyarakatnya. Sekarang sudah semua dibagi per area, per wilayah, supaya masyarakat mudah mengakses. Karena prinsip dari eh, layanan kesehatan sekarang adalah mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian ini kita bandingin zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu layanan kesehatan itu tidak terstruktur. Pasien itu dia berobat sakit kepala aja pergi ke dokter saraf, sakit perut aja pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Tidak terstruktur. Jadi nggak lewat layanan primer, ke sekunder, baru ke tersier. Zaman dulu tuh nggak terstruktur. Bu Ina mungkin ngalamin, Bu Ina, zaman layanan kesehatan tidak terstruktur. Iya, mengalami Bu. Ya, Sekarang jadi lebih terstruktur ya. masyarakat itu seolah-olah, ya, masyarakat itu seolah-olah sekolah kedokteran ya Bu ya. Jadi dianya sakit perut aja harus pakai penyakit, harus periksa penyakit dalam. Gastritis aja harus ke penyakit dalam. Padahal belum tentu kan.
Sakit perutnya belum tentu apa, sekolah kedokteran aja bertahun-tahun untuk bisa menegakkan diagnosa ya. Nah, alhamdulillah sekarang JKN, dengan program JKN, dengan keluar peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang terus-menerus diperbaiki, pelayanan kesehatan di Indonesia itu sangat terstruktur. Masyarakat sebelum ketemu dokter spesialis itu harus ke layanan primer. Mau ke puskesmas, mau ke klinik pratama. Yang menentukan rujukan itu bukan dirinya sendiri, nggak bisa atas permintaan sendiri, maksa pengen ke dokter spesialis, nggak bisa. Harus dokter umum yang menentukan. Sebetulnya ini sakitnya apa, harus dirujuk ke spesialis apa. Nah, kalau memang butuh dirujuk, di luar kompetensi 150 kompetensi dokter umum, baru dirujuk ke tingkat yang lebih lanjut. Ya. Nah, obat-obatan pun, ini dunia kita ya obat-obatan. Obat-obatan pun untuk di pelayanan primer ini udah ditentuin, ada formularium nasional, udah ditentuin. Untuk PPK 1 itu obat-obatannya apa, antibiotiknya apa, jadi dibatasin. Sehingga biaya kesehatan itu menjadi lebih rasional. Nggak cuman sakit, misalnya sakitnya sangat sederhana ya, atau simptomatis sakitnya sebetulnya, tapi dikasih antibiotik yang generasi 3. Nggak begitu, dengan terstruktur semuanya menjadi lebih terkendali, baik mutu maupun biaya. Nah, kalau di layanan sekunder ini juga ternyata ditemukan di penyakit yang wilayahnya kompetensinya di kompetensi layanan tersier, misalnya ditemukan tumor atau kanker, maka dirujuk ke PPK 3. Jadi lebih terstruktur. Nah, apotek pun karena ibu di apotek ya, dan apoteker itu identik dengan apotek. Jadi ibu lebih banyak cerita tentang apotek ya. Tapi sebetulnya hampir di semua dunia kesehatan, dunia farmasi, dari mulai distribusi berubah, pabrik obat-obatan juga lebih banyak sekarang ini diproduksi obat-obat generik ya yang digunakan oleh masyarakat masyarakat kita, sehingga obat-obat paten apalagi yang dari PMA itu jauh turun. Ya, tapi ini bagus, kalau menurut Ibu bagus karena sekarang ini hampir semua masyarakat kebutuhan kesehatannya terlayani dan bebas biaya. Kalau dulu orang sakit jantung, mesti operasi jantung mungkin harus keluar biaya banyak sekali ya. Mungkin kalau dia misalnya kurang kurang uang cash tuh harus sampai jual rumah, jual sawah, atau jual mobil, atau jual tokonya untuk biaya kesehatan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan BPJS ini banyak sekali yang tertolong. Yang kanker bisa juga di cover. Udah banyak sekali masyarakat merasakan manfaatnya, sehingga makanya kita UHC-nya cepat tercapai. Nah, kalau apotek zaman sekarang kan udah beda sekali ya. Pasti nemu deh apotek yang menjadi retail modern. Banyak contohnya ya. Eh, Buat dia misalnya. Kimia Farma juga itu menjadi retail modern. Kemudian apotek menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Nah, ini yang mendasar yang banyak sekali kita rasain. Sehingga apotek-apotek yang stand alone itu makin lama makin berat. Ini juga yang harus jadi pertimbangan dan pemikiran kita nanti kalau mau terjun, mau buka apotek, harus bentuknya seperti apa. Kalau apoteker ini mau terjun di dunia pelayanan kesehatan, di dunia komunitas, harus pikirin nih, nanti apotek yang mau dibikin tuh apotek yang seperti apa. Atau apotek menjadi apotek jejaring BPJS, melayani PRB dan resep-resep kronis. Nah, termasuk dalam pelayanan kefarmasiannya ya. Kalau sekarang ini
mau nggak mau kita harus bisa kemana sih minat kita sebenarnya dalam pelayanan klinis untuk ngasih informasi karena nggak pekerjaan apoteker dan tanggung jawab apoteker tuh besar sekali, banyak sekali yang harus dikerjain, mau di apotek kecil, apotek besar, di rumah sakit ya, harus memang sudah bisa menemuin pasiennya nih. Saya ini lebih seneng yang ke klinis, ngasih PO, ngasih konseling, ke PTO-nya, ke mesonya, atau saya seneng di manajemennya. Ya, makanya sekarang apotek selalu harus kalau jam layanannya panjang harus ada apoteker pendamping karena banyak yang dikerjainnya dan harus ketemu nih passionnya di mana. Kalau senang manajemen harus senang dengan membuat perencanaan obat, bagaimana mengadakan obat, menerima, menyimpannya. Ini butuh manajemen. Ya. Jadi kita harus kerja tadi juga disebutkan kita harus kerja sama sesama teman sejawat kita, sesama profesi kita, bareng-bareng menyelesaikan masalah-masalah untuk bisa melayani lebih lancar, lebih bertanggung jawab, dan lebih baik, sehingga masyarakat lebih cepat tertolong. Nah, ini tadi pelayanan kefarmasian ya, ada di puskesmas, ada di klinik pertama, dan ada di apotek. Nanti bisa baca sendiri. Yang ini yang di tingkat lanjut, bisa di rumah sakit, bisa di klinik utama. Ini rangka kesehatan ya, program kesehatan menuju Indonesia sehat. Nah, ini Ibu mau tunjukkan bahwa perubahan karena JKN itu nunjukin kan apotek yang satu itu Ibu apotek reguler ya, apotek yang melayani resep umum, nggak bukan non BPJS, non JKN. Itu lama-lama menjadi berkurang. Sedangkan apotek yang melayani JKN lama-lama naik. Itu yang menunjukkan bahwa UHC ini sudah tercapai dan masyarakat Indonesia sudah menggunakan JKN semua. Ini dalam persentase omsetnya sudah bergeser. Tuh yang tadinya tunai yang besar ya. Sekarang semua sudah pakai JKN, PRB dan Kronis. Ini bagaimana peran apoteker sebelum JKN dan setelah JKN di pabrik, di distribusi, dan di komunitas. Nanti bisa dibaca. Terima kasih, Bu Ina. Ya, terima kasih Ibu Apoteker Lente. Nah, di sini kita sudah lihat ya, ternyata memang bisnis PT Medika Antapani ini sudah dirintis sejak puluhan tahun ya, Bu. Nah, dari tahun Iya, 1989, lalu setiap tahunnya ini selalu ada penambahan layanan. Nah, di sini pun yang paling terakhir yang sangat menarik ya Bu ya, di sini kan membuat suatu PT Medlab Parma di tahun 2022 ya Bu. ya, Dan juga PT Medika ya, Antapani di sini bekerja sama dengan BNN untuk merehabilitasi para pecandu. Nah, ini tidak semua klinik bisa bekerja sama dengan BNN ya Bu. Nah, ini tentunya apa nih Bu? ya, Kiat-kiatnya nih, upaya apa saja karena saya yakin untuk merehabilitasi para pecandu ini bukan hal yang mudah di mana karyawan dari klinik PT Medika Antapani di sini memang harus memahami mengenai prosedurnya, lalu hal-hal apa saja yang harus difahami untuk proses penyembuhannya. Nah, ini boleh Bu sekiranya diceritakan untuk cara merehabilitasi para pecandu di sini yang hanya ada di PT Medika Antapani. Silakan Bu. ya. Jadi Ibu pertama karena tahun 2013 itu BNN punya program, memang punya program BNN waktu itu untuk merehabilitasi pecandu. Dia- di- dan BNN menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat itu harus dilibatkan sehingga lebih cepat memberantas peredaran narkoba
dan mempercepat para pecandu menjadi berdaya lagi gitu. Karena ibu kliniknya udah ada, terus di klinik ibu ada spesialis jiwa, karena sebetulnya pecandu ini masuk kalau dari segi medis ya, masuk ke dalam kelompok eh, eh, penyakit jiwa. Dan ini adalah kalau penyakit jiwa itu masuk dalam kelompok penyakit kronis. Jadi sebetulnya sedikit sekali kemungkinan para pecandu ini bisa benar-benar bebas nggak minum obat. Sama seperti misalnya yang penyakit kronis lain adalah hipertensi. Hipertensi kan nggak bisa bebas obat sama sekali. Kalau udah divonis dia hipertensi ya harus selalu minum obat hipertensi. Diabetes, penyakit kronis juga sama, nggak bisa berhenti minum obat. Nah, pecandu ini masuk ke dalam jiwa, ya, penyakit sakit jiwa. Jadi ibu karena ada dokter jiwa, makanya ibu ditunjuk nih oleh BNN untuk di Jawa Barat, klinik ibu menjadi klinik rehabilitasi. Jadi awalnya BNN sendiri yang ngirim pasien gitu. Jadi BNN ada pasien yang mau direhab dikirim ke klinik ibu. Nah, lama-lama ibu juga kerjasama sama apa namanya sih, ada dari dinas sosial ya, dinas sosial yang menjaring para pecandu untuk mau berhenti. Nah, ketika kita mulai melayani pecandu itu kita juga bikin bikin apa namanya goals gitu. Apa sih yang kita mau bikin buat pecandu ini? Nah, dokter-dokter jiwa menggodok, mengolah ya bagaimana sebetulnya dan seharusnya goalsnya itu apa? Kapan disebut dia sembuh? Nah, kita waktu itu ditemukan kan ternyata para pecandu itu umurnya sangat variatif. Ada yang sampai 70 tahun, 60 tahun masih butuh obat. Kemudian jenis pekerjaannya juga macam-macam. Enggak semua pecandu itu pengangguran. Ternyata ada yang direktur, malah ada yang direktur, ada yang lawyer, macam-macam pekerjaannya, profesinya. Nah, jadi dokter-dokter jiwa itu menyimpulkan ya bahwa karena ini orang sakit, orang tidak berdaya, sekarang bagaimana kita bisa membuat mereka kembali berdaya. Karena umumnya pecandu itu kalau tidak terkontrol minum obatnya, dia menjadi tidak berdaya. Dia nggak berdaya, malas jadinya, tidur, malah bahkan sampai keluarganya sendiri pun merasa terganggu sama dia. Makanya ada stigma, pecandu itu adalah sampah masyarakat. Nah, tapi kan kita nggak bisa biarin, ibu waktu itu mikir kita nggak bisa biarin sampah masyarakat apa berkeliaran gitu, di mana-mana. Seperti misalnya sekarang kita keganggu anak-anak yang nakal-nakal di pinggir jalan, di perapatan ngeganggu, kan mengganggu, sangat mengganggu gitu. Kalau ibu jalan kaki, ibu paling takut sama mereka. Karena mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan. Di masa mabok gitu, kan takut orang yang jadi pecandu ini memang harus direhabilitasi. Targetnya apa? Targetnya dia itu berdaya kembali, produktif. Kalau dia usia sekolah, dia bisa sekolah lagi. Kalau dia usia kerja, dia bisa kerja lagi. Dan memang kelihatan kalau dia minum obatnya teratur dalam kondisi yang terkontrol, ya, dia bisa kerja. Dia nggak jadi sampah masyarakat, bisa bisa berguna buat masyarakat di sekitarnya. Ada yang punya bengkel, punya anak buah, ada yang kerja di bengkel, macam-macam gitu. Dan bisa produktif, bisa benar kan. Eh, Definisi sehat itu bukan cuman fisik, tapi mental juga gitu, mental health itu. Dan kita harus membantu mereka, harus harus mikirin mereka gitu. Dan jangan mereka itu terus-menerus menjadi korban. Mereka lemah,
jadi korban, korban pengedar, ya, korban terus gitu, jadi korban. Makanya dibilang korban rumah tangga yang broken home misalnya, korban broken home. Kok dibilangnya selalu korban karena memang mereka tidak berdaya dan siapa yang mau menolong mereka gitu. Jadi harus pendekatan kesehatan sehingga kita untuk tidak jadi sampah lagi. Alhamdulillah ini kuat gitu, dokter-dokternya kuat, kita nambahin terus kompetensi sampai bagaimana bisa melayani mereka dengan aman. Memang memang apa perjalanannya berat ya dari tahun 2013 sekarang 2023 10 tahun Ibu sudah melayani mereka dengan infrastruktur yang harus disiapkan benar. Begitu kali. Dan ini Ibu harapkan bisa ada pelayanan seperti ini di semua tempat karena pecandu itu ada di mana-mana ya. Dan kalau kalau misalnya kita punya niat untuk membantu mereka itu sangat baik karena sekarang kesehatan mental itu di ibu ya, pasien di ibu itu udah sampai ke anak-anak. Kasihan gitu kalau nggak ada wadahnya yang untuk ngobatin, yang untuk merehabilitasi, nggak ada yang peduli, ini akan benar-benar jadi beban kita semua. Gitu Bu Ina. Ya, terima kasih Bu Lente. Nah, ini mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya nih, yang merupakan apoteker baru, yang penasaran dengan upaya atau kiat-kiatnya dari Bu Lente atau hal apapun, boleh silakan. Bu, Desi izin bertanya boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh dong. Bu, Desi mau bertanya dong, Bu. Kira-kira apa sih kiat-kiat atau apa sih eh, kunci khusus nih untuk kita apoteker muda yang pengen buat apotek sendiri gitu, Bu? Bu Ina gimana langsung jawab? Langsung jawab aja Bu Lente, mangga. Saya bisa langsung jawab Bu Ina. Iya Bu, boleh. Boleh langsung dijawab saja. Ya, ya Desi mau buka apoteknya di mana nih? Pengennya sih di daerah Nanti, Papua sih, Bu. Kalau bukan di Papua, di Maluku Utara. oh, oh bagus, Alhamdulillah. Pulang ya ke sana ya. Ya, jangan cuma apotek nanti bikin terus sampai klinik. Karena masih masih pasti masyarakat Papua atau masyarakat Maluku butuh butuh banget. Nah, apa yang harus kita perhatikan tadi ya di era JKN sekarang sudah UHC sudah Universal Health Coverage artinya masyarakat itu sudah di cover semuanya sama program JKN sama BPJS yang harus diperhatikan adalah jumlah penduduk. Yang pertama jumlah penduduknya nih. Kalau kita mau bikin di wilayah mana? Berapa di sana jumlah penduduknya? Itu dulu. Karena sekarang kesehatan itu berbasis komunitas. Udah bukan apa yang bisa kita berikan ke orang, tapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kita survei dulu, bikin survei dulu, survei kecil-kecilan. Bikin berapa jumlah penduduknya. Kemudian ada vaskes apa aja di sana. Udah ada belum apotek, udah ada belum puskesmas, sudah ada belum klinik. Bikin dari tempat yang rencananya Desi mau bikin, itu bikin radius 3 kilometer. Atau sebaliknya, Desi belum punya tempat, tapi Desi lihat peluang. Ini ada suatu daerah, penduduknya banyak, baru ada satu vaskes, misalnya puskesmas. Nah, itu lebih berpeluang lagi. Karena baru ada satu vaskes, berarti masyarakat di sana baru dilayani oleh vaskes itu. Jadi karena kita orientasinya masyarakat, orientasinya komunitas, itu yang paling harus dipikirin. Baru lokasinya. Nah, baru sekarang mau bikin apa nih? Apotek, apotek sama klinik. Nah, itu bikin konsepnya. Bikin konsep nih, saya mau bikin misalnya fasilitas kesehatan yang one stop service. Ada ada apotek, ada dokter. Nah, sekarang mau bikinnya kalau layanan kan dokter tadi. Dokternya
umum berarti fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau ternyata belum ada spesialis-spesialis nih di sini, apa lingkungannya rumahan baru, pasti banyak keluarga baru, keluarga muda. Ah, saya pengen ada dokter spesialis anak sama kandungan. Berarti nanti harus bikinnya klinik utama. Karena yang akan bekerja sama dengan kita, berkolaborasi dengan kita adalah dokter spesialis. Gitu. Ya, kalau pengen lebih detail sebelum pulang ke Papua, boleh ke Ibu, boleh ke Medika Antapani. Nanti Boleh, kita Bu. lebih detail. Ya, makasih banyak, Ya, Bu. boleh silahkan. Sama-sama. Ya. Ya, cukup jelas ya, Desi, mengenai penjelasan dari Bu Lente. Nah, ini dapat undangan khusus nih untuk Desi konsultasi langsung ya, datang ke PT Medika Antapani sebelum kembali ke tempat asalnya, menggali ilmu dan juga ada strateginya mungkin nanti yang bisa Desi tanyakan kepada Ibu Lente. Barangkali ada pertanyaan yang lainnya Ya, dari boleh. adik-adik sekalian? Tadi rasanya ada yang raise hand ya? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Sebutkan namanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mulkan. Saya izin bertanya ke Bu Lente. Eh, Ibu, saya ingin bertanya, Bu, menyambung pertanyaan Desi tadi. Jika tempat untuk buka apoteknya tuh sudah cukup ramai, Bu. Terus tadi Ibu udah menjelaskan mengenai em, usaha yang sukses itu dibangun, salah satunya adalah poin diferensiasi, Bu. Eh, Kalau dari Medika Antapani sendiri, Bu, yang membedakan klinik Ibu dengan yang lainnya, selain dari ini, Bu, ya, Hilang selain ya dari suaranya. cek ada suara. Nge-freeze, nge-freeze, nge-freeze. Gimana, Oh iya, gimana? maaf. Maaf, Bu. Saya ulang lagi, Bu, ya. Ada suara ya? Aman. Ada. Jadi, eh, jika saya ingin membuka apotek, tapi kebetulan daerahnya itu adalah daerah tempat ramai, seperti itu. Em, Terus tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan oleh Ibu mengenai usaha yang sukses itu dibangun, salah satu poinnya adalah diferensiasi, Bu. Nah, untuk Medika Antapani sendiri, Bu, hal yang membedakan apa sih, Bu, yang bikin eh, tempat tempat suatu usaha itu jadi lebih lebih orang milihnya ke sini nih daripada ke tempat yang lain gitu. Selain dari ya ini, Bu, ya, yang dari tadi kan ada kerjasama dengan BNN dan lain-lain, Bu, ya. Kalau misalkan yang secara umum, Bu, seperti apa, Bu, ya, Ya, yang bisa membedakan ya, tempat saya dengan orang lain? Mungkin boleh, Bu, ada masukan atau saran. Terima kasih, Bu. ya, 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 boleh. Langsung ya Bu Ina. Iya boleh Bu, silakan. Ya, ya. Mulkan nanti mau bukanya di mana nih? Eh, saya pengen ini, Bu, di kayak berbagai daerah gitu, Bu. Di Bandung, Kabupaten Bandung satu, terus saya ada merencana di Denpasar juga, Bu. Gitu kayak ada rencana, Bu. Sudah Bagus, ada. bagus. Aslinya orang Bandung ya. Iya, betul. Ya, jangan dulu buru-buru ya. Oh, gitu, Bu. Pengen buka di mana-mana. Ya, tadi kan Ibu udah titip pesannya ya. Harus dibangun manajemen yang Efektif efektif. dan efisien. Harus dibangun ya sistem yang efisien. Itu biasanya butuh waktu untuk membangun sistem dan manajemen yang efektif dan efisien. Kita butuh waktu dulu. Dan kita bikin dulu satu model. Kalau udah bikin satu model dan kita ketemu cara memanagenya yang efektif dan efisien itu seperti apa, baru kita duplikasi ke tempat lain. Nah, kalau entrepreneur itu seperti kalau anak kecil ya, belajar sepeda. Nggak boleh langsung roda dua atau roda satu. Ya, dulu kan belajar sepeda roda berapa dulu? Roda empat dulu, roda tiga dulu. Sehingga kalau jatuh kan nggak takut untuk mulai lagi. Bisnis juga begitu.
Jangan mulai besar sehingga kalau kita tiba-tiba misalnya nggak berhasil atau kurang berhasil, sudah habis tenaga kita, sumber daya kita sudah habis, itu membuat kita tidak mau lagi. Jadi punya traumatik yang dalam gitu. Tapi kalau dimulainya dari kecil, justru itu gagal itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga, pengalaman yang sangat berharga untuk memulai lagi dengan bekal yang lebih banyak. Nah, sekarang tentang diferensiasi. Karena sekarang ini sudah sangat kompleks dan digitalisasi sudah sangat berkembang, itu yang paling penting. Ya, sebetulnya tips dan triksnya itu nggak usah jauh-jauh. Kita sendiri sudah bisa jadi referensi. Kita pengen masuk ke suatu vaskes, baik apotek, klinik, rumah sakit yang kayak apa sih? Itu pertama. Misalnya saya pengen yang kesannya bersih, modern, ya. Karena itu penting. Kesan modern itu menunjukkan bahwa kita juga orangnya modern loh, suka update ilmu. Ya, modern yang positif adalah selalu mengupdate ilmu, suka baca, punya referensi yang banyak. Ya, itu gambarannya. Jadi masyarakat atau pendatang, konsumen kita juga bisa merasakan itu. Ya, warna. Jadi jangan jangan sampai kita misalnya bikin apotek, pencahayaannya nggak kita pikirin. Gelap gitu. Nggak ada orang mau datang, mau nggak datang. Sekarang misalnya ya swalayan aja. Atau warung yang tadinya warung-warung kecil. Kita nggak tahu kalau misalnya beli coklat di warung. Udah berapa bulan tuh coklat. Tapi kalau kita masuk ke Alfamart atau Indomart ya, atau ke supermarket, bukan, minimarket modern, kita kok yakin ya itu barang pasti baru. Gitu. Coklatnya pasti baru, nggak bau apek, nggak ada debu. Tapi kalau kita beli ke warung, beli coklat, tukang warungnya harus ngelapin dulu. Itu kan nandain bahwa nggak diurus gitu. Nah, itu yang paling penting. Soal nanti sentuhan-sentuhan diferensiasi yang lain itu bisa tambahan-tambahan. Tapi mulailah dari yang paling sederhana dan bikin standar, ya minimal standar kita sendiri. Jangan susah-susah cari standar orang lain, cari standar diri kita sendiri aja. Apalagi kalau misalnya kita punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, standar kita akan lebih tinggi lagi. Dan kita harus percaya juga masyarakat sekarang juga dengan adanya sosmed, itu standarnya meningkat terus, gitu. Naik terus. Ya, kalau misalnya di lantai 3, orang udah tahu kalau ke lantai 3 yang mudah itu ada eskalator, ada lift. Kan standar orang udah jadi naik. Gitu. Kalau kita yang nggak ngikutin dan nggak mikirin, ya udah pasti ditinggalin karena semua orang sekarang udah pengen cepet, pengen mudah, tapi pengen tetap murah. Sama seperti kita. Ya, ya kan juga boleh datang ke tempat ibu. Ya, kita ngobrol lebih dalam. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Sama-sama. cukup jelas ya Mulkan ya penjelasan dari Ibu Apoteker Lente. Ini waktunya memang sudah habis Ibu, maaf karena memang tadi diinfokan ini selesai di pukul 2 siang ya, dari info dari panitia. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin satu pertanyaan lagi. Bu, Desi boleh izin bertanya lagi nggak, Bu? Iya, maaf ini ada pertanyaan dari chat dulu, maaf ya Des ya. Oke, Bu. Iya, saya bacakan ya. Nah, di sini dari, sebentar, saya coba baca dulu di kolom chat ya. Dari Amrilah, dari YPIB. Bu, maaf izin bertanya. Saya Amril dari YPIB. Bagaimana dengan penjualan obat online? Pertanyaannya seperti itu, Bu Lente. Mohon dibantu jawabannya. Ya, ini bagus ini ya kalau kita sudah mulai masuk ke dalam marketplace ya. Tapi harus selalu ingat tadi ya, kita seorang profesional itu harus selalu mikirin dan taat peraturan. Ya.
Vaskes, jangankan pribadi ya. Vaskes aja yang bisa ikut masuk ke dalam marketplace itu harus punya izin. PSEF pernah dengar nggak? Pelayanan Sistem Elektronik Farmasi. Itu ada peraturannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Jadi punya Vaskes dulu, terus baru Vaskesnya didaftarkan ke PSEF. Nah, nanti kita baru bisa masuk ke dalam marketplace. Baru kita bisa sistem antarnya. Karena obat itu hanya bisa didistribusikan oleh apoteker yang punya wewenang. Jadi online itu harus jelas obatnya itu datang dari keluar dari vaskes mana. Bagaimana tentang keamanannya? Bagaimana kayak kan kita apoteker yang bertanggung jawab tentang keamanannya, bahwa obat itu benar, bukan obat palsu, kan kita ambil dari distributor yang benar, jadi jalur distribusinya benar, sampai ke pasien juga benar. Kita bertanggung jawab. Kalau misalnya kita jual online, nggak ada sarananya, nggak punya vaskesnya, nggak punya izinnya, nggak boleh. Walaupun sekarang banyak sekali ditemukan. Ya, tapi kita bukan mau main nggak benar gitu. Kita harus tetap jaga profesi kita. Tidak ada yang bisa menghargai profesi kita selain kita sendiri. Jangan merusak kredibilitas apoteker. Ya, kita sekolah udah susah-susah, udah jadi apoteker itu udah susah. Harus jadi apoteker yang punya kredibilitas dan bisa membantu masyarakat, bisa dipercaya sama masyarakat. Jadi online harus karena sekarang sudah digitalisasi ya. Kita juga dari rumah pesan makan kan nggak usah pergi lagi ke tempat makan, enak makan di rumah pakai GoFood. Nah, obat juga akan seperti itu. Orang sakit akan seperti itu. Sekarang konsultasi juga dengan dokter bisa lewat online, apalagi zaman COVID ya. Terpaksa harus dengan online. Tapi pemerintah sudah ngatur dan itu untuk kepentingan masyarakat semua. Harus punya izin, harus punya sarananya dulu. Jadi harus berizin PSE baru bisa masuk ke marketplace. Ya. Terima kasih Bu Ina, terima kasih semuanya yang sudah mau mendengarkan. Semoga menginspirasi semuanya di tempatnya masing-masing dan kita semua bisa menjadi apoteker yang selalu bertanggung jawab dan berkontribusi buat masyarakat Indonesia sehat, masyarakat Indonesia produktif dan sejahtera. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lente. Maaf ini tadi ada sambungannya juga nih dari Amril. Bagaimana dengan 5T-nya Bu? Tepat obat, tepat pasien, tepat indikasi, dan tepat rutenya. Nah, kalau misalnya Ya, hubungannya makanya dari harus tadi ada ya, marketplace ya. ya, makanya tadi pasien harus berhubungan dengan apoteker yang punya sarana. Jadi apoteker dan sarananya bertanggung jawab, makanya harus legal. Tentu obatnya nggak tiba-tiba misalnya minta ini langsung dikirim ini. Dan PSEF pun tidak boleh eh, menyalurkan psikotropik dan narkotik. Jadi tetap ada batasan. Tentu obatnya dan pasiennya tuh tentu di screening dulu, baru apotekernya menentukan ini bisa dikirim atau tidak. Gitu. Jadi 5T-nya tetap harus dijalankan, ya screeningnya harus tetap dijalankan. Ya. Ya, terima Cukup, kasih Bu. Amril? Nampaknya Amrin sudah cukup jelas ya. Karena memang semua harus mengikuti regulasi. Intinya seperti itu ya Bu ya. Apalagi untuk Ya, marketplace di sini ada PSEF. Nah, terakhir tadi ada Desi, tambahan dari Desi ya. Boleh untuk Desi, ini untuk pertanyaan terakhir ya, sehubungan dengan waktu. Silakan Desi. Ibu izin bertanya, gimana sih Bu kalau untuk mengetahui manajemen yang baik dalam pembangunan apotik? Terus kemudian apakah untuk membangun apotik itu kita tuh perlu kayak ngikut
grup, biasanya ada di link-link Instagram gitu Bu, kayak ada pelatihan-pelatihan untuk pembuatan apotek kayak gitu tuh. Apakah itu diperlukan atau gimana Bu? Tanggapan Ibu. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, ya. Gini ya, ilmu itu penting, ilmu penting dan perlu, ya. Tapi kalau nggak dieksekusi juga nggak ada artinya. Sama aja kayak misalnya les berenang, ya. Teori aja terus tapi nggak berenang-berenang, ya nggak akan bisa-bisa, gitu. Jadi boleh aja ikut link. Kalau bisa cari yang gratis lah. Sekarang udah banyak yang gratis. Bagaimana memanage apotek, memanage fasilitas kesehatan, udah banyak yang gratis. Ambil itu ilmunya. Kemudian praktek. Nah, praktek ini ada dua apa alternatif ya. Bisa langsung bikin sendiri. Ya, kalau kita punya untung besar ya, jadi untung itu akan selalu berhubungan dengan risiko. Ya, jadi kalau kita pengen misalnya bisnis kita cepat maju, artinya cepat dapat untung, risikonya juga pasti ada dan lebih besar. Atau kita mau belajar dulu, dibikin target. Saya belajar dulu 3 tahun magang. Jadi belajarnya lebih cepat, nggak cuma ikut-ikut apa pelatihan-pelatihan yang bentuknya teori, tapi belajarnya lebih ke praktek gitu. Dan risikonya kecil. Itu enak kalau kerja dulu di orang kan belajar yang dibayar. Jadi intinya juga Bu Ina sama ya, kita harus taat regulasi dan kita harus belajar terus-menerus. Sampai tua pun harus belajar. Ibu sekarang umurnya udah 66 tahun masih belajar. Masih terus belajar. Belajar itu tidak selalu harus masuk ke dalam pendidikan formal. Belajar itu banyak. Bisa lewat sekarang apalagi sangat beruntung anak-anak sekarang bisa belajar dari mana-mana. Dan mudah sekali. Tinggal bagaimana memilahnya. Memilih dan memilah. Dan bagaimana mengimplementasikan prakteknya. Di mana-mana orang pintar itu pasti punya coach, ya, pasti punya pelatih. Beckham sekalipun jago bola itu punya coach. Michael Jackson dulu jadi superstar, megastar apa tuh, jadi yang paling hebat, dia punya coach untuk narinya, dia punya coach untuk suaranya, dia punya coach. Jadi Desi, Mulkan yang pengen entrepreneur, berusaha harus punya coach. Dan ibu mau jadi coach. Jadi boleh konsultasi sama ibu. Ya, ada telepon ibu di halaman pertama tadi slide-nya. Ya, Terima kasih banyak Ibu. semangat. Ya, Iya, cukup jelas ya Desi ya jawaban dari Bu Lente. Nah, ini terakhir mungkin ada closing statement atau pesan nih dari Ibu Apoteker Lente di mana sangat menginspirasi kita ya untuk membuka usaha dirintis dari apotek hingga menjadi klinik. Kliniknya pun sekarang ada 2. Terlebih sekarang ada medlab ya Bu ya untuk laboratorium. Nah, kami mohon Ibu bisa memberikan closing statement, pesan untuk adik-adik nih yang sudah menjadi apoteker. Silakan Ibu. terima kasih Bu Ina. Pesan ibu tadi sebetulnya udah disampaikan. Jaga profesi kita. Harus menjaga profesi kita. Harus menghargai profesi kita. Dan profesi kita, profesinya Desi, profesinya Mulkan, profesi Bu Ina, itu adalah hasil perjuangan kamu. Jadi kalau kamu hianati, kamu coreng, kamu sebetulnya merusak diri kamu sendiri. Ya, semua ada prosesnya. Untuk menjadi berhasil, ada prosesnya. Untuk menjadi sukses, butuh perjuangan. Nggak mau berjuang, ya nggak akan sukses. Kalau mau sukses, harus mau berjuang. Apa yang diperjuangkan? Jangan kecil yang diperjuangkannya, jangan kekayaan kita, jangan apotek kita, jangan usaha kita. Perjuangkan yang besar. Indonesia sehat, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera.
Ya, itu adalah goals kita semua. Kan bukan cuma buat kita kalau Indonesia sehat, buat orang tua kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Ya, kita adalah bagian dari Indonesia. Jadi Indonesia yang segini besarnya adalah tanggung jawab kita. Tapi kamu mulailah dari skala yang kecil supaya berdampak besar. Terima kasih Bu Ina, terima kasih semuanya. Kalau ada yang mau main ke Medikan Tapani silahkan. Ibu senang sekali kalau anak-anak muda mau belajar banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak Ibu Apoteker Lenta Belani yang sangat amazing ya, memberikan inspirasi kepada kita, khususnya kepada para apoteker baru untuk terus semangat mensehatkan masyarakat Indonesia ya Bu ya. Ibu terima kasih banyak atas sharing inspirasi dari semua hal strategi yang sudah Ibu informasikan kepada kami semua. Untuk sesi inspiring nampaknya sudah Sama-sama. selesai Bu. Saya kembalikan kepada Apoteker Rama. Apakah Apoteker Rama masih hadir di sini? Hadir sampai akhir. Iya, siap Kang. Terima kasih Kang Rama. Nampaknya untuk sesi inspiring dari Ibu Dr. Enda Apoteker Lente Melani selaku CEO dan founder dari PT Medika Antapani sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kang Rama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tentunya kepada narasumber yang sudah memberikan inspirasi dan pengalamannya kepada kami semua. Oke, selanjutnya sebelum kami share untuk link evaluasi dan juga post-test, mari kita dengarkan dulu lagu Mars IAI. Disilakan. IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, bergerak tumbuh memajukan bangsa. Seluruh anggota bersatu padu, mengemban tugas Indonesia maju. IAI, organisasi apoteker kita, siap sedia berperan serta sebagai garda paling terdepan, berikan layanan kefarmasian. Bangkitlah kita bersama, bergerak kita bersama, majulah kita bersama, menuju Indonesia yang sehat. Teruslah kita berkarya, teruslah kita berjaya. Mari apoteker Indonesia, jadikan Indonesia sejahtera. IAI, organisasi apoteker kita, siap sedia berperan serta sebagai garda paling terdepan, berikan layanan kefarmasian. Baik, itulah Mars IAI ya, rekan-rekan sejawat semua. Sebelumnya, terima kasih sudah mengikuti serangkaian acara dan kita sebentar lagi akan men-share link evaluasi terlebih dahulu. Maka Kang Sony boleh dibantu untuk link evaluasinya. Jadi teman-teman, ini kewajiban teman-teman yaitu mengisi link evaluasi, jangan sampai ada yang tidak mengisi ya. Karena ini bagian salah satu upaya kita tetap menjamin mutu internal kita, karena kita sudah tersertifikasi ISO, jadi silakan diisi dulu untuk link evaluasinya, saya beri waktu 5 menit.
Baik, sambil mengisi link evaluasi pada teman-teman semua, kami akan share untuk link post-testnya. Boleh Kang Sony bisa dibantu? Untuk link post-test atau pengisian post-test, itu dibatasin waktunya hingga pukul 15.30. Sekali lagi, untuk post-test dibatasin waktunya hingga pukul 15.30. Terima kasih. Oke semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Kami dari panitia dari bidang OKK mengucapkan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan banyak sekali kekurangan-kekurangan dan insya Allah akan kami evaluasi. Sampai bertemu di organisasi baru kita yaitu Ikatan Apoteker Indonesia. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya terus tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih juga Waalaikumsalam. rekan-rekan semua. Terima kasih.